Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan menganalisa ada 3 macam saham dari kami Saham TV Indonesia. Ini yang pertama yang akan kita analisa adalah saham dengan kode emiten INCF. Saham INCF hari ini tadi ditutup dengan harga 364 plus 72 basis point secara persentase plus 24,66%. Mari kita lihat dan kita bahas dengan stokastik RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya sudah berada di bawah di angka 20, di bawahnya 30. Perkiraan ini untuk stokastiknya sudah bagus untuk buat trading harian, masih potensi layak naik lagi. Untuk RSI-nya juga masih bagus, sudah tadi menyentuh di bawahnya 50, itu bagus. Tadi ada kode pembelian dan naik sangat tinggi. Untuk MACD-nya perkiraan juga masih bagus karena masih di bawahnya 38, menyentuh di 38 tadi itu masih bagus. Signalnya 49,249. MACD-nya 36,193. Ini perkiraan masih potensi layak naik lagi. Untuk INCF berdasarkan MACD ini ada 2 kemungkinan, langsung naik atau turun-turun sedikit-sedikit dahulu baru potensi naik. Nanti saya jelaskan di candlestick-nya. Mari kita lihat dan kita bahas dengan candlestick Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Kita lihat dari jarak jauh sahamnya saat tarik garis itu naik sangat tinggi lalu diturunkan, dan dari ini tadi naik tinggi lagi, naiknya 24,66% untuk saham dengan kode emiten INCF. Untuk berdasarkan SMA dan EMA bagus, hanya yang kurang bagus itu SMA 5, EMA 5, SMA 15, EMA 15 juga kurang bagus. Cara candlestick bagus, tetapi RSI dan stokastiknya tadi sangat mendukung dan candlesticknya juga mendukung. Mari kita bahas dan kita perbesar dahulu candlenya biar kelihatan angka dan indikatornya. Perkiraan dari kami Saham TV Indonesia, ini analisa INCF ini ada 2 kemungkinan. Saya tarik garis, perkiraan langsung potensi naik ke atas, targetnya menyentuh di 410 sampai dengan 420. Kemungkinan yang kedua yang terjadi adalah saat tarik garis lagi itu potensi turun secara pelan-pelan menyentuh seperti yang tadi di bawah tadi adalah 290-an, potensi menyentuh 290-an baru potensi lanjut naik ke atas. Jadi untuk INCF ini analisa dari kami Saham TV Indonesia ada 2 kemungkinan. Yang pertama, saya ulang sekali lagi, saya tarik garis, potensi langsung naik ke atas, targetnya 410 sampai dengan 420. Yang kemungkinan kedua, itu saya tarik garis, potensi turun secara pelan-pelan, lalu menyentuh di 300, di bawahnya 300 seperti 290, 292, baru akan dinaikkan sangat tinggi lagi. Kalau habis turun secara pelan-pelan, potensi naiknya sangat tinggi lagi. Dan kemungkinan yang pertama tadi langsung naik tinggi di 410 sampai dengan 420 untuk saham dengan kode emiten INCF. Karena langsung naik tinggi itu saya melihatnya dari stokastik dan RSI. Kalau penurunan tadi secara pelan-pelan saya melihatnya dari MACD-nya. Analisa kita yang kedua dari kami Saham TV Indonesia adalah LUCK. Saham LUCK atau LAK ditutup dengan harga 234 plus 20 basis point, cara persentase plus 9,35%. Mari kita lihat dan kita bahas dengan stokastik RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya sebenarnya saham ini sudah berada di area bawah, hanya naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi. Ini sudah waktunya potensi layak naik buat trading harian secara analisa dari kami Saham TV Indonesia. Untuk RSI-nya juga bagus, potensi naik secara pelan-pelan. Untuk MACD-nya perkiraan juga akan naik secara pelan-pelan, tetapi MACD-nya kalau sudah naik itu potensi turun lagi. Mari kita bahas dengan candlestick Bollinger Band, EMA dan SMA-nya untuk saham dengan kode emiten LUCK atau LAK ini. Kita lihat dari jarak jauh, saham ini sudah saya tarik garis naik tinggi, lalu diturunkan, lalu naik lagi, tetapi kenaikannya tidak berhasil melampaui yang saya lingkari itu. Jadi kenaikan itu hanya di bawahnya yang lalu turun lagi. Jadi pertahanan LUCK ini sangat lemah. Perkiraan dari kami Saham TV Indonesia, saham dengan kode emiten LUCK ini pertahanan masih lemah, belum begitu kuat.
Jadi kalau kalian mau bertahan di LUCK, tunggu potensi naik dulu di atasnya 312 ke atas, baru 315, 320 itu baru potensi uptrend. Tetapi untuk sementara ini saham LUCK ini hanya buat trading berdasarkan analisa dari kami Saham TV Indonesia, hanya cocok buat harian saja, maksimal 5 hari begitu. Saya perbesar dahulu candlenya biar kelihatan indikator dan angkanya. Secara SMA dan EMA semua kurang bagus, Bollinger Band juga kurang bagus, hanya candlestick dan RSI dan stokastiknya dan MACD-nya yang bagus. Saya tarik garis, perkiraan dari kami Saham TV Indonesia, saham LUCK ini masih buat trading harian itu 2 hari, 1 hari 2 hari masih potensi layak naik lagi. Targetnya ada di 250, 248, 248 sampai dengan 250. Untuk saham LUCK perkiraan masih potensi layak naik lagi, trading harian 248 sampai dengan 250. Kalau itu tidak berhasil ditembus, berarti potensi turun lagi untuk saham dengan kode emiten LUCK ini. Targetnya sementara hanya di 247 sampai 248 sampai dengan 250. Karena apa teman-teman? Itu saya kasih lingkaran, saya tarik garis, itu arahnya ke bawah, bukan ke atas. Berarti pertahanan ini lemah. Memang kelihatannya datar-datar, tetapi datarnya itu secara pelan-pelan itu menurun. Jadi untuk LUCK targetnya untuk kalian yang sudah punya di bawah, analisa dari Saham TV Indonesia itu 248, 250 itu bisa dijual untuk buat harian. Kalau disimpan lama-lama, pertahanan masih lemah, belum begitu kuat. Analisa kita yang ketiga dari kami Saham TV Indonesia adalah IDPR. Saham dengan kode emiten IDPR ditutup dengan harga 224 plus 14 basis poin, secara persentase plus 6,67%. Mari kita lihat dan kita bahas dengan stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya secara pelan-pelan meranjak ke atas, sangat bagus. RSI pelan-pelan ke atas itu bagus. Untuk stokastiknya pelan-pelan ke atas itu bagus. Untuk RSI-nya itu masih datar-datar saja, hanya naik sebentar lalu turun lagi, naik sebentar lalu turun lagi. Untuk MACD-nya itu juga sedikit pelan-pelan itu potensi mengarah ke atas. Jadi MACD-nya itu sudah sedikit-sedikit potensi mengarah ke atas, tetapi pertahanan belum begitu kuat juga untuk IDPR ini. Kita lihat dengan candlestick Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Saya tarik garis. Perkiraan IDPR itu akan datar-datar dahulu di situ antara 190 sampai dengan 210. Itu akan datar-datar di situ karena itu adalah pertahanan terkuatnya. Untuk IDPR itu 190 sampai dengan 210 itu adalah pertahanan paling kuat IDPR. Kalau hanya datar di situ saja bagus, berarti potensi lanjut naik ke atas. Untuk IDPR kalau tidak berhasil di bawahnya 190, tetap di 100, 200, 198, 210 ke bawah, 190 ke atas, IDPR itu kuat, nggak apa-apa. Tetapi kalau di bawahnya 190 untuk IDPR ini berarti potensi downtrend. Perkiraan dari kami Saham TV Indonesia untuk IDPR ini masih dalam kondisi habis naik tinggi. Saya tarik garis, habis naik tinggi lalu diturunkan secara pelan-pelan, kekuatannya atau pertahanannya itu ada di 190 sampai dengan 210. Perkiraan potensi kalau tidak berhasil turun di bawahnya 190 berarti IDPR ini potensi lanjut naik ke atas. Targetnya 235 sampai dengan 245, 235 sampai dengan 245. Kalau potensi naik targetnya IDPR di situ 235 sampai dengan 245. Kalau IDPR ini turun di bawahnya 190 berarti sudah berbahaya, pertahanan sudah mulai lemah lagi, kalian jualan saja. Target membatasi kerugian 190, itu targetnya membatasi itu di situ. Saya ulang sekali lagi, tadi analisa kita tadi yang pertama adalah INCF PT Indo Commodity Corpora Tbk. Harganya ditutup dengan harga 364. Perkiraan dari kami Saham TV Indonesia untuk INCF ada dua kemungkinan. IDPR saya tarik tadi potensi langsung naik ke atas.
Untuk INCF, ini INCF potensi naik ke atas, targetnya di 410 420 kalau potensi langsung naik untuk INCF. Dan kemungkinan kedua ini akan mengalami penurunan secara pelan-pelan, mungkin di 290-an, dan baru potensi lanjut naik ke atas. Kemungkinan ada dua kemungkinan untuk INCF. Analisa kita yang kedua adalah LUCK PT Sentra Mitra Informatika Tbk. Harganya ditutup dengan harga 234. Ini perkiraan dari kami, analisa dari saham TP Indonesia ini buat harian masih potensi naik. Targetnya 248 sampai dengan 250. Hanya cukup di situ saja untuk harian 248 sampai dengan 250 sementara ini. Jangan disimpan lama-lama untuk LUCK karena pertahanan masih lemah, belum begitu kuat untuk LUCK. Analisa kita yang ketiga adalah IDPR PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. Harganya ditutup dengan harga 224. Ini perkiraan dari kami, pertahanan paling kuat untuk IDPR ada di 190 sampai dengan 210. Jadi kalau pertahanan 190 sampai 210 itu terlewati, maka IDPR ini kalian jual saja karena potensi akan mengalami lebih dominan turun. Tetapi selama hanya datar-datar di 190 sampai 210, itu perkiraan masih potensi layak naik lagi. Targetnya 235 sampai dengan 245 untuk saham dengan kode emiten IDPR. Begitu saja teman-teman dari kami saham TP Indonesia. Analisa kita tadi ada 3 macam saham. Yang pertama INCF, yang kedua adalah LUCK, yang ketiga adalah IDPR. Tentu analisa dari kami saham TP Indonesia itu wajib kalian teliti kembali, analisa lagi, kalian cocokkan dengan analisa kalian sendiri apakah cocok apa tidak. Jika cocok ya silahkan dikoreksi, silahkan dibeli. Kalau tidak cocok ya kalian teliti lagi. Kalian besok kalau yang naik itu mana, yang benar mana, kalian catat. Oh kalau sahamnya habis naik segini, turun sini potensi naik. Kalau turun, oh yang benar ini, yang benar ini. Nah kalian bisa tiru, pelajari, dan modifikasi sendiri. Kalian melakukan penelitian sendiri dan meniru dari saham TP Indonesia. Kalian gabung ilmunya, kalian kembangkan sendiri. Jadi sesuaikan dengan karakter masing-masing, karena setiap trader, setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi tidak harus sama, karena dengan perbedaan itu akan menumbuhkan banyak ilmu-ilmu dan modifikasi dari saham-saham teknik-teknik yang kita miliki. Selamat belajar, cuan, dan terima kasih. Tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam saham TP Indonesia.